Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi begini, untuk tahun 2021 ini, semua pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah masih menggunakan pola yang lama. Seluruh daerah yang menganggarkan APBD-nya untuk diklat cakep dan cawas itu diselesaikan tahun ini. Dan lulusannya masih bisa diangkat kapanpun. Pokoknya masih bisa diangkat. Tahun 2022, seluruh pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program guru penggerak. Jadi KSPS itu tidak lagi diklat calon KSPS, tetapi melalui PGP. Nah, siapa ownership-nya atau koordinatornya untuk melakukan diklat PGP, baik untuk calon KS dan PS, itu ada tetap di LP2KS. Jadi tusi menyiapkan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu tetap sama dan leading sektornya masih di LP2KS. Itu ya, jadi itu informasi terbarunya. Saat ini revisi Permendikbud 6 tahun 2028 sudah dilakukan, sudah harmonisasi dan sudah tinggal paraf. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup esensial terkait dengan revisi Permendikbud 6 itu. Perubahannya itu ada di mana? Itu antara lain perubahannya itu ada di syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Syarat ini kalau untuk revisi Permendikbud 6 itu baru pada syarat untuk menjadi kepala sekolah, sedangkan pengawas sekolah itu masih mengacu karena dia adalah Jafung yang untuk mengubah dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan Permenpan RB, maka masih seperti itu. Tapi penyiapannya untuk menjadi pengawas sekolah itu melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi ini saya ingin menunjukkan sedikit kira-kira arah perubahan yang berbeda itu apa. Itu di sini yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Jadi persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu seperti ini. Kalau semula kan begini ya, semula kan ini persyaratan 1 sampai 9, kualifikasi akademik, kemudian itu 1 sampai 9, kemudian pengangkatan seperti ini, diangkat ini, masa tugasnya itu 3 kali maksimal 3 periode, 1 periode 4 tahun, dapat diperpanjang 2 kali artinya 12 tahun. Ya ini tadi sekaligus, dan untuk masa ketiga dan keempat itu melalui uji kompetensi kepala sekolah atau tadi yang disebut dengan UKKS, yang mana uji kompetensi kepala sekolah berbasis portofolio digital dan itu dilakukan oleh LP2KS. Bagi yang tidak lulus uji kompetensi kepala sekolah, daerah tidak bisa memperpanjang lagi di periode keempat. Ada pertanyaan semacam itu. Itu ini saya sebut saat ini ya, di dalam screen teman-teman semua sudah terlihat ya, saat ini seperti itu. Jadi saat ini yang berlaku Permendikbud 6 ini boleh sampai 16 tahun, tetapi untuk periode terakhir itu melalui UKKS. Dan ini penyiapan dan lain sebagainya seperti ini. Lalu arah ke depan itu ada revisi Permendikbud seperti ini, kemudian yang perubahannya di sini. Jadi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah ini ke depan ya, ini belum jadi regulasi, jadi masih draft regulasi, tapi kira-kira ke depan perubahannya seperti ini. Kualifikasi akademik tetap, sertifikat pendidik tetap, tapi memiliki sertifikat guru penggerak. Itu menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Dan juga nanti pengawas sekolah. Ada lagi yang berubah yang warna merah, baik PNS, kalau kemarin 3C, ini 3B. Kemudian kepala sekolah itu bisa juga dari P3K, ya sekarang ada rekrut P3K. Bagi guru pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ASN P3K, memiliki jenjang paling rendah guru ahli pertama sebagai kepala sekolah. Jadi boleh kepala sekolah dari P3K. Yang lain-lain itu masih sama. Kira-kira seperti itu. Ini perubahan di revisi Permendikbud 6. Lalu ada juga terkait dengan penugasan. Jadi kalau penugasan ini
penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kalau yang dulu begini ya, 4 periode, jangka waktunya 16 tahun. Kemudian dan untuk ketiga 4 itu harus melalui UKKS yang tadi saya sebut. Maka di yang baru arah ke depan itu tidak perlu UKKS. Jadi mereka dapat bertugas paling lama 4 periode. Jadi 4 periode. 4 periode, jadi bisa 16 tahun tanpa ada lagi UKKS. Jadi tidak ada lagi UKKS untuk persyaratan menjadi kepala sekolah. Ini kira-kira yang perubahannya. Jadi kalau bagi kepala sekolah yang sekarang existing yang tidak punya sertifikat guru penggerak, tidak harus mengikuti program guru penggerak, tapi nanti dalam PKP-nya itu ada PKP terkait dengan substansi guru penggerak. Gitu ya. Jadi yang dilatih sampai akhir 2021 itu tetap bisa diangkat, tidak perlu sertifikat guru penggerak, tapi dalam PKP-nya nanti PKP substansinya guru penggerak. Ini yang terkait dengan, nah ini ada lagi informasi penting dalam ketentuan peralihan. Ya ini ya, bagi kepala guru yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang terpilih dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah, tidak wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Ini terkait dengan ketentuan peralihannya. Jadi ini yang terkait dengan informasi terkini tentang pelatihan kepala sekolah ya. Lalu melalui apa semuanya pendidikan guru penggerak ini? Jadi sorry ini salah. Jadi untuk pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah ke depan itu sudah mengikuti pola pendidikan guru penggerak. Di Zoom ini saya yakin semua sebagian besar sudah menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ya. Jadi saya ingin mengenalkan sedikit pendidikan guru penggerak ini, mengapa sekarang menggantikan diklat calon KSPS, Bapak Ibu semuanya, karena ini sesuai dengan arah kebijakan sebentar. Saya yakin semua teman-teman sudah apa itu guru penggerak ya, mengapa dia bisa menjadi utamanya seperti ini, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program prioritas GTK. Program prioritas GTK yang sekarang sedang dikerjakan itu yang paling prioritas itu adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Ini yang melalui program guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, dan ini yang tidak main-main ya, di tengah tekanan anggaran, pemotongan anggaran yang besar-besaran, izin GTK tetap mendapat anggaran yang besar. Khususnya untuk guru penggerak ini di atas 1 triliun karena ingin memfasilitasi daerah dalam PGP ini. Jadi ada transformasi kepemimpinan pendidikan melalui guru penggerak, transformasi PPG prajabatan. Jadi kalau dulu itu mengangkat guru dalam amanah undang-undang guru dan dosen itu adalah guru itu adalah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi ditunjukkan dengan surat kualifikasi, kompetensi ditunjukkan dengan kepemilikan serdik. Namun karena kebutuhan guru saat itu banyak guru yang diangkat sehingga mereka PPG daljab. Nah, arah ke depan tidak seperti itu. Jadi yang disebut mereka sebelum memiliki sertifikat pendidik, mereka masih nyantrik. Jadi intinya itu belum disebut guru. Dan nanti kita akan biayai mereka setelah mereka lolos CPNS atau ASN P3K. Kalau tahun depan ini belum ada CPNS guru atau CPNS profesi apapun. Tahun 2022 seluruh rekrut itu profesi jafung apapun itu melalui ASN P3K. Dan program ketiga adalah pengembangan ekosistem belajar di setiap provinsi melalui Baret Guru Penggerak dan pemberdayaan komunitas pendidikan melalui POP, revisi regulasi agar supaya perubahan-perubahan yang sekarang akan kita jalankan seperti melalui transformasi kepemimpinan melalui PGP itu dapat berjalan. Nah,
Program prioritas yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan, itulah guru penggerak, yang mana program arah ke depan program guru penggerak itu adalah program guru penggerak akan fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dan pengembangan profesional dirinya, menjadikan program guru penggerak guru tidak dapat menerapkan pengetahuan ketelah, maka di program pendidikan guru penggerak ini, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Ke depan arahnya itu bukan hanya kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pemimpin-pemimpin instansi pendidikan itu diharapkan dari guru penggerak. Jadi program guru penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lainnya. Jadi kalau dulu penunjukan dari kalau pelatihan guru ditunjuk karena hasil UKG, ini adalah keinginan, panggilan dari hati teman-teman guru ini ingin menjadi guru penggerak. Lalu program ini harus mengedepankan coaching dan on the job training untuk memastikan teori-teori belajar yang didapatkan di ruang pelatihan benar-benar bisa diimplementasikan. PGP mengembangkan komunitas praktik, ya teman-teman sudah tahu, dan guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah di sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru dan murid. Nah, visinya mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian Merdeka Belajar ini adalah profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu adalah objektif utama dari program Merdeka Belajar. Kalau teman-teman melihat di Renstra itu seluruh kebijakan ini muara akhirnya atau objektif utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global berperilaku. Nah, mencapai itu kan tidak mudah. Cara-cara biasa yang kita lakukan sekarang ini itu tidak akan bisa dicapai karena untuk mewujudkan mereka yang kreatif, gotong royong, bernalar, kritis, ini kita mengukur capaian pembelajaran berdasarkan hasil belajar mata pelajaran tertentu. Nah, inilah visi dari guru penggerak. Nah, ke depan, Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Menjadi apa mereka? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi kalau tadi ada PPG, sejauh ini PPG hanya diajarkan oleh dosen-dosen, maka nanti guru-guru penggerak yang sudah mahir itu nanti bisa menjadi instruktur pelatihan guru, ya, supaya mereka yang mengajari calon guru profesional itu benar-benar mereka yang sudah benar-benar guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang benar-benar tahu dari lapangan, bukan hanya tahu dari teori. Nah, ini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan. Jadi penggerak itu bukan hanya dia mengajari anak, tapi dia bisa mengembangkan pendidik lainnya. Makanya disebut penggerak, karena dia akan mengajak pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen perubahan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini pelatihan kepala sekolah yang baru ini 6 bulan, 5-6 bulan, maka pendidikan guru penggerak ini waktunya 9 bulan, terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Slick Baby, pembersih botol 100% food grade, 100% dipercaya ibu. Bulan terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Apa sih bedanya guru penggerak dengan yang guru tidak penggerak? Guru penggerak mengikuti mereka sama-sama berpihak pada murid sebenarnya. Muridnya, tapi luarannya adalah murid Merdeka Belajar. Guru menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya dan di luar sekolahnya. Guru lain diharapkan setelah dia bisa menggerakkan komunitas di luar sekolahnya, guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid, dan guru dia sendiri bisa menerapkan pembelajaran aktif. Jadi selain dia implementasi di sekolahnya, dia juga mengajak guru lain. Nah, ini bedanya peran guru saat ini dan harapan untuk guru penggerak.
itu bisa seperti ini. Jadi kalau saat ini peningkatan prestasi akademik murid yang dilihat dari pencapaian nilai UAN berapa mapel gitu, ke depan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi yang disebut holistik itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kalau guru saat ini mengajar dengan kreatif, jadi sudah bagus karena dia kreatif, tapi saat ini menjadi coach, mentor bagi guru lain. Jadi bukan hanya untuk mengajar, tapi dia bisa berperan sebagai coach atau mentor. Dia mengembangkan diri secara aktif, menjadi teladan bagi transformasi bagi ekosistem pendidikan. Pengawas, lalu peran pengawas dan kepala sekolah dalam pendidikan guru, dalam guru penggerak apa? Pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan wilayahnya. Ini ya peran pengawas dan peran kepala sekolah. Jadi kalau dari desain awal Merdeka Belajar itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah unsur yang penting sekali dalam terrealisasinya capaian profil pelajar Pancasila itu. Selalu ada ditulis dalam setiap konsep Merdeka Belajar ini. Pengawas sekolah itu mitra guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayahnya, sedang kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya Merdeka Belajar. Karena sepintar apapun, sebagus apapun guru penggerak, kalau tidak ada fasilitasi dan dukungan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka tidak akan berhasil. Nah, PGP dilakukan dengan pendekatan andragogi dengan tahapan seperti ini. Rekrutmen calon guru penggerak, PGP, generasi baru pemimpin pendidikan. Apa saja generasi baru yang lulusan dari pendidikan guru penggerak ini? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi ini saya sampaikan tidak harus itu tertulis, tetapi kalau tertulis dalam PP yang kita lihat di sini, peran pengawas sekolah itu sangat penting. Sama pentingnya dengan kepala sekolah di dalam kesuksesan program ini. Nah, ini pemimpin pelajaran yang seperti apa, yang mandiri, berpihak pada murid, dia menguasai manajemen pembelajaran, dia mampu membuat inovasi-inovasi pengembangan sekolah, dan dia bekerja sesuai dengan kode etik. Ini strategi utamanya, jadi nanti panjang. Ini kerangka desainnya seperti apa pendidikan guru penggerak itu, menerapkan prinsip andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman, dengan persentase 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktek, melalui pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa, jadi 360 derajat penilaian, bukan hanya dari atasan saja, tapi dari atasan, dari rekan, dan dari anak didik kita. Kemudian 20%-nya belajar dari guru lain, dan 10% saja pelatihan bersama fasilitator dan pendampingan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya mereka belajarnya di tempat komunitas praktik, 70%. Jadi pelatihan di ruang-ruang pelatihan itu hanya 10%. Tujuan utamanya apa? Dia bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan yang diberikan adalah 3 modul. Modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, modul 2 praktik pembelajaran berpihak pada murid, modul 3 pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nah, modul 3 inilah modul tentang kita, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Lalu asesmennya bagaimana? Hasil penugasan dan praktek pelatihan umpan balik rekan sejawat pendampingan murid, peningkatan hasil belajar murid. Ini pola pendidikan yang sedang berjalan 9 bulan, tapi kami sedang mengupayakan untuk menjadi lebih singkat lagi, karena kalau tadi saya sampaikan tahun 2022 semua pelatihan melalui PGP, jangan sampai ini membuat kesulitan buat daerah karena akan terjadi kekosongan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Karena pelatihannya panjang dan biaya cukup besar. Kami sedang melakukan upaya agar pelatihan lebih pendek dan biaya bisa terjangkau oleh APBD. Maka kami sedang melakukan penyempurnaan terus-menerus. Ini kira-kira paket 1, 4 modul yang tadi saya sebut ya, visi guru penggerak. Paket 2, itu 3 modul. Paket 3 modul ada pendampingan. Pendampingan selama 3 bulan. Jadi kira-kira ini JP-nya seperti ini. Ini adalah saya sebut paradigma dan visi pendidikan guru penggerak, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, kurikulumnya seperti ini. Apa saja sih yang diajarkan di paket modul 1, modul 2, modul 3?
Misalnya kalau modul 1, filosofi pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Kemudian paket 2, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sosial, emotional learning, coaching. Paket 3, pengambilan putusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dan pengelolaan sumber daya, itu yang ada di dalam kepala sekolah, pengelolaan program yang berdampak pada anak. Ini fokusnya bahwa perbedaan yang sebelumnya, ini semua yang kita lakukan oleh sekolah itu selalu harus dilihat dampaknya apakah berdampak pada anak. Kalau pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah bukan hanya kepemilikan sertifikatnya saja, tapi apakah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu ada perubahan yang dirasakan oleh anak didik kita. Jika tidak ada gunanya. Pemenuhan sertifikat tok itu buat apa kalau kita tidak bisa melakukan perubahan pada anak didik kita. Nah, ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktek, dan calon guru penggerak. Nah, ini tahapan pembelajarannya menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, ya kan? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, terbimbing, dan seterusnya. Ini adalah tahapan pembelajarannya. Ini ada lini masanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan PGP. Saat ini sedang rekrut PGP angkatan keempat ya. Ini kami akan merekrut 8.000. Nah, ini sasaran PGP tahun 2022. Kalau 2021 bulan Oktober nanti kita akan rekrut untuk angkatan 4 sejumlah 8.000. Dengan nanti kumulatifnya akan mencapai angka 16.400. 2022 kita akan ada angkatan 5, 6, 7, harapannya mencapai angka 52.000. Cukup satu paket akrab untuk internetan sekeluarga. Coba deh. Nah, ini pertumbuhan eksponensial guru penggerak, namun berdasarkan perhitungan kita, sampai tahun 2024 itu diperkirakan sebanyak 405.900 guru penggerak, dan itu bisa memenuhi kekurangan KSPS yang tersebar di seluruh Indonesia di tahun 2024. Kalau sampai 2023 masih belum. Jadi bisa menggunakan diklat-diklat yang sudah dimiliki oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah saat ini. Ini adalah sasaran guru penggerak angkatan pertama sudah dari Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Jawa 2, Kalimantan, Sumatera 6, itu seluruh Indonesia sudah tersentuh oleh guru penggerak. Itu terkait dengan guru penggerak, Bapak Ibu yang menjadi, saya hanya mengenalkan sekilas, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal semua, tapi kira-kira arah kebijakan ke depan tahun 2022 itu seperti itu. Perubahan Permendikbudnya seperti itu, dan nanti teman-teman saya untuk pengawas sekolah ini sudah tahu lebih dulu dari teman-teman yang lain terkait dengan seleksi KSPS yang akan datang. Dan isu yang terakhir yang ditanyakan ke saya supaya lengkap teman-teman untuk mendapatkan substansinya, bagaimana perkembangan seleksi ASN guru P3K saat ini, bahwa ini tadi yang saya laporkan, jumlah guru KSPS di Indonesia saat ini seperti ini, ya. Dan nanti teman-teman bisa menyampaikan kenapa kok ASN P3K bukan seleksi CPNS gitu. Karena kalau kita lihat rasionalnya seperti ini, kita ada sebenarnya kekurangan guru kita ini seperti ini. Kekurangan guru itu seperti ini ya, jumlah guru P3K yang saat ini itu seperti ini. Honorer jumlahnya 742.000. Kekurangannya itu sebenarnya 1 juta lebih kalau dilihat, karena jumlah guru PNS yang seharusnya di sekolah negeri 2,2 juta, dan kalau kita hitung kebutuhan kita itu sebenarnya 3 juta lebih, maka kita kekurangan guru yang cukup besar. Nah, kenapa kekurangan guru itu harus diangkat dengan ASN P3K? Karena jumlahnya 59% dari guru honorer tadi itu 437.000-nya itu berusia di atas 35 tahun yang tidak ada lagi kesempatan untuk ikut CPNS.
Sementara kenapa nggak diangkat saja? Undang-undang ASN mensyaratkan bahwa guru itu adalah jabatan fungsional, yang jabatan profesional. Untuk mengangkat jabatan profesional itu harus melalui tes, tidak bisa diangkat seperti begitu saja. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita mengangkat begitu saja seperti tuntutan para guru honorer itu melanggar undang-undang yang ada. Dan itu tentu Kemenpan RP sangat tidak setuju dengan hal ini. Dengan data ini yang 59%-nya adalah di atas 35 tahun, maka rekrut guru P3K dianggap sebagai kebijakan yang paling berpihak pada guru honorer sekolah negeri. Karena setelah mereka menjadi ASN P3K, maka mereka mempunyai hak-hak sebagai ASN, seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan serdiknya pun akan dihargai sebagai guru profesional. Dan jika sudah lulus menjadi P3K tapi masih usia di bawah 35, tetap dapat melamar menjadi formasi PNS. Jika dibuka, ya harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang lini masanya seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa seharusnya itu ujian kompetensi itu di tanggal besok 30. Namun kami sudah berkirim surat memberitahu kepada Kemen PKN bahwa ujian kita diundur karena terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, kalau kesiapan dari Kemendikbud sendiri sudah siap, namun saat ini sedang PPKM. Sebagian besar masih level 4 dan PPKM itu diperpanjang sampai tanggal 30 besok. Kalau level 4 itu rekomendasi dari Satgas itu nggak boleh ada kumpulan pertemuan, kerumunan, sehingga kami berharap PPKM itu akan berubah status menjadi turun ke level 3 sehingga kita bisa melakukan mengumpulkan mereka di TUK yang terdekat. Nah, jadwal ujian kompetensi 1 yang semula direncanakan akan dilakukan di tanggal 30 besok, itu kami sudah mendapatkan persetujuan dari BKN itu akan dilaksanakan di tanggal 13 September. Ini baru ini yang karena belum diumumkan di web. Ini baru saya terima SK. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu mereka mendapatkan kesempatan mengikuti ujian 3 kali dengan ujian pertama berpihak afirmasi bagi guru honorer yang ditempatkan di sekolah negeri. Mereka mendapat kesempatan untuk ujian pertama dulu tanpa bersaing dengan yang di swasta maupun yang mempunyai serdik. Saat ini formasi kita sebenarnya dibutuhkan 1.200.000, namun daerah hanya mengusulkan sejumlah 506.000 saja. Maka 506.000 formasi yang akan diperebutkan di seleksi ASN P3K tahun ini. Dan 506.000 itu adalah formasi terbesar sepanjang hayat yang pernah dilakukan oleh rekrutmen sekarang. Jadi kalau kita lihat 2019 itu hanya 90.000 saja formasi untuk ASN. Nah, ini adalah 506.000, setengah juta lebih yang akan dilakukan seleksi ASN P3K. Lalu apa yang terkini jumlah formasi itu yang diperebutkan 506, 247, pelamar yang sudah terverifikasi diumumkan lulus seleksi administrasi 925.637, 68% diantaranya itu adalah guru honorer di sekolah negeri yang akan ikut ujian di tahap 1, jumlahnya 629.501, gitu ya. Tapi meskipun banyak formasi, tapi banyak juga guru-guru yang tidak memilih formasi, yang tidak dipilih saat ini di tahap 1 adalah mereka yang daerah terpencil, seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat Daya, dan seterusnya. Ini tidak ada yang melamar ya, jadi masih pilih yang di kota-kota saja. Instansi yang tidak membuka formasi adalah ini, banyak ya. Sumatera Utara, untuk guru-guru Provinsi Sumatera Utara tidak ada formasi yang diajukan. Jambi juga tidak mengajukan formasi. Tapi kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara mengajukan, kecuali Sedang, Berdagai, dan Tanjung Balai. Jambi provinsinya saja yang tidak mengajukan. Kabupaten di lingkungan Jambi itu, seluruh kabupaten di lingkungan di Provinsi Jambi tidak mengajukan. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan isu-isu
strategis yang baru saja menjadi harapan Bapak Ibu untuk saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi kalau nomor 1 ini saya belum paham maksud pertanyaannya, tapi begini, seleksi KSPS itu nanti syaratnya ada. Jadi KSPS itu sudah ada syaratnya itu berbeda ya. Kalau yang pengajar praktek, instruktur, fasilitator itu bagian dari komponen guru penggerak. Tapi untuk menjadi kepala sekolah pada masa yang akan datang dan pengawas sekolah itu masih mengikuti syarat-syarat administrasi yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau untuk menjadi kepala sekolah di draft revisi Permendikbud itu syaratnya sama tadi ya. Jadi kualifikasi akademik, kemudian sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak, itu nanti akan ikut guru penggerak, kemudian golongan 3B, hasil penilaian prestasi kerja baik selama 2 tahun terakhir, memiliki pengalaman manajerial yang relevan dengan fungsi kepala sekolah, misalnya pernah jadi wakasek, pernah jadi ketua KKG, MGMP, pengurus MKKS, dan lain sebagainya, sehat jasmani rohani, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana, berusia paling sedikit 56 tahun. Jadi itu syaratnya tetap syarat administrasi, nanti ya itulah yang akan mengikuti program guru penggerak gitu ya. Jadi di program guru penggerak pun itu syaratnya sudah ada. Sedangkan yang instruktur, fasilitator, pengajar praktek itu adalah bagian dari guru penggerak, dan dia jika memenuhi syarat calon kepala sekolah dia masih guru, dia bisa mengikuti program guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah. Yang kedua ini dari Papua. Sejak tahun 2018 belum ada calon pengawas, sehingga teman-teman yang dilantik sampai sekarang masih terkatung-katung. Mohon petunjuk bagaimana dengan teman yang belum ikut cawas tapi sudah dilantik. Nah ini nanti agak lumayan perlu perhatian ya, karena kalau sebelum dilantik itu nanti mungkin harus mengikuti program yang guru penggerak tadi. Tapi kalau misalnya sekarang daerahnya itu berupaya untuk mendiklat yang mumpung masih pakai pola lama, itu silahkan. Jadi tahun ini, pertengahan tahun ini saya membuat edaran kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi, bagi yang ada kepala sekolah dan pengawas sekolah, kemudian ada dana APBD, silahkan tahun ini mengikuti pelatihannya, karena tahun depan sudah berganti pola, dan saat ini luar biasa animo daerah itu untuk mengikuti pelatihan. Nah yang sudah duduk belum dididik ini yang memang harus sedikit hati-hati dan waspada, karena yang diakui saat ini adalah mereka yang sudah punya diklat sertifikat NRKS atau NRPS begitu. Apakah ada jalan keluar bagi kami 6 orang pengawas sama mungkin dari Katingan yang mulai tahun 2021 tunjangan sertifikasi kami hilang karena belum memiliki sertifikat cawas. Dari kami berenam, saya dengan teman saya 2 orang sudah mempunyai sertifikat cawas mulai tahun 2015, tapi JP-nya cuma 32 jam. Kemarin sudah mengikuti pemutihan dan hasil sertifikatnya diakui, tapi JP-nya tetap kurang. Mohon pencerahan dari Prof. bagaimana nasib kami yang hilang tunjangan sertifikasinya, sementara anak-anak kami membutuhkan biaya untuk sekolah. Terima kasih. Ya, ini banyak yang demikian, Prof. Iya. Jadi memang di Simdiklat kita ini yang disebut pengawas itu jika ada NRPS. Dan disebut kepala sekolah itu jika ada NRKS, ya kan? Nah, bagi yang ini kan ada di Katingan ya, bagi yang sudah punya sertifikat tahun 2015 dan sudah ikut pemutihan, ya, pemutihan itu tidak perlu tambah jam, pasti memperoleh sertifikat yang ditandatangani oleh saya, bukannya begitu ya. Tanda tangan sertifikat oleh saya dan Pak Dirjen itu bukti bahwa diakui sertifikatnya itu. Jadi kalau sudah diakui nggak perlu lah, namanya juga pemutihan. Kalau masih kurang jam berarti bukan pemutihan ya. Jadi ini adalah
sudah kita akui, tinggal menginput, nanti minta tim administrasi sekolah untuk menginput NRPS-nya. Kalau sudah diakui Bu, ini Bu Yulite. Ya, kalau Bu Yulite ini, kalau memang sudah diakui, berarti Ibu sudah punya NRPS ya. Artinya itu sebenarnya tinggal menginput dalam sistem bahwa Ibu sudah punya NRPS. Nah, kalau yang memutihkan siapa dulu? Jadi pemutihan atau namanya bukan pemutihan, itu namanya apa ya? Itu dilakukan oleh LP2KS, bukan oleh lembaga lain. Ya, sudah banyak sekali pengawas sekolah yang ikut pelatihan dulu. Itu kami menghargai instansi yang sudah melatih. Itu dilakukan penyesuaian, ya, penyesuaian. Kemudian itu kita keluarkan NRPS-nya atau sertifikat pengakuan dia bahwa dia sudah mengikuti diklat Cawas dan diakui dan keluar NRPS. Itu tinggal menginput saja, ya. Nanti jika ada kesulitan bisa kontak person yang dihubungi. Bagaimana kedudukan pengawas sekolah tersebut yang belum memiliki sertifikat agar memiliki hak yang sama dengan pengawas yang memiliki sertifikat berkaitan dengan tunjangan sertifikasi. Itu yang terakhir, Prof. Ya, kalau belum punya ya nggak bisa sama haknya. Ya, jadi kalau mau belum punya sertifikat, karena kita bisa memberikan haknya itu berdasarkan pada kepemilikan sertifikat, itu menunjukkan bahwa sudah memenuhi kompetensi sebagai pengawas. Bagaimana supaya diakui ikut diklat, gitu ya. Setelah itu baru punya sertifikat, baru bisa, mohon maaf, karena nggak punya instrumen apapun yang bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan itu setara jika tidak mempunyai sertifikat. Itu aja jawabannya. Yang pertama, ini masalah guru penggerak, perekrutan guru penggerak. Ini saya bacanya kan secara bergiliran per kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga seperti di Kota Jayapura sudah pernah mendapatkan giliran tersebut. Dan sudah ada yang menjadi CGP-nya. Tapi masih ingin guru-guru lain itu mengikuti. Pada waktu itu terbatas ya waktunya segala macam, kebetulan bersamaan dengan aktivitas kegiatan yang lain sehingga belum sempat atau belum selesai untuk ikut mendaftar di perekrutan tahap yang waktu itu. Nah, apakah ada perekrutan kembali ke kuota yang kabupaten kota seperti Kota Jayapura sudah pernah, apakah bisa kembali lagi ke kuota ke Jayapura lagi, ke Kota Jayapura lagi? Yang kedua, pertanyaannya adalah tadi ada terkait tentang PPG dalam jabatan. Pada tahun lalu, kebetulan saya ikut kegiatan menjadi fasilitator untuk dosen dan guru pamong ya waktu itu. Lupa namanya kegiatan penyegaran apa gitu, lupa saya. Kemudian selesai, terus kami melatih untuk dosen-dosen tersebut dan guru pamong hingga akhirnya saya pribadi menjadi guru pamongnya. Sempat mengikuti juga memberikan uji kinerja UKIN kepada mahasiswa-mahasiswa PPG tersebut. Nah, untuk tahap yang sekarang di tahun 2021 nama saya sudah nggak bisa masuk lagi. Alasannya di situ mau dimasukkan ke dalam aplikasinya, di dalam sana dinyatakan bahwa tidak terkoneksi dengan Dapodik. Nah, ini saya bingung kok. Aduh, padahal ikut kegiatan PPG itu banyak sekali manfaatnya gitu. Banyak sekali ya ilmu-ilmu yang saya dapatkan sebagai guru pamong, sebagai fasilitator di sana. Nah, mohon petunjuk kenapa kok saya itu tidak bisa lagi masuk menjadi guru pamong. Kalau untuk yang memang ini ya, kita punya 514 kabupaten kota dan 34 provinsi
di 34 provinsi. Dan seluruh program guru penggerak itu kan didanai oleh APBN. Jadi kami memang tidak bisa serentak ya. Tapi nanti akan terulang siklusnya. Kalau tadi pertanyaannya kapan Kabupaten Jayapura atau Kota Jayapura itu ada lagi di angkatan ke-6. Misalnya di Papua dan Maluku itu ada Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Ternate, Merauke, Tidore Kepulauan, Bulu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Mimika, Raja Ampat, Jayapura. Itu masuk lagi Kabupaten dan Kota Jayapura di angkatan 6 tahun 2024 kalau nggak salah. Angkatan 20 hafal Prof. angkatan itu angkatan 6 ya. Angkatan 6 itu di tahun 2022, tahun depan. Itu ada lagi ya untuk Jayapura. Kalau tahun 2000 angkatan 5 itu angkatan 6 kan berarti di tahun depan ya, itu sudah masuk lagi 6 sampai 7. Nah, angkatan 6 itu pun masih lagi Papua. Angkatan 5 itu Papua dan Maluku ada lagi, tapi kabupaten yang berbeda. Nanti akan kembali seperti itu. Misalnya kalau angkatan 5 di Papua Maluku itu ya Tolikara, Maibran, Yakuimo, Mamberamo, Nduga, Yalimo, Puncak, Mamberamo Raya dan seterusnya. Bergantian Bu. Jadi pasti akan kembali ke siklusnya itu, dan pemilihan lokasi itu sebenarnya berdasarkan perhitungan kita terkait dengan guru penggerak kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah mulai banyak yang pensiun seperti itu. Itu pertanyaan pertama ya. Buat teman-teman yang lain di kabupaten kota lain yang kemarin belum sempat ikut, jadi ini saya selalu mendorong untuk ikut program guru penggerak karena disitulah nanti pola karir guru itu dimulai. Jadi dari setelah guru penggerak menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah dari situ. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin secara teknis saya akan koordinasikan dengan tim PPG ya. Saya tidak bisa menjawab karena ini sangat teknis sekali. Nanti saya akan sampaikan ya Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih. Begini Prof, tadi untuk rekrutan kepala satuan pendidikan kepala sekolah yang harus memiliki persyaratan sebagaimana yang Prof sebutkan tadi. Tapi saya sedikit lupa ragu dengan persyaratan ini. Sebab begini, kalau biasanya jabatan-jabatan kepala sekolah itu selalu aja terkait dengan jabatan politik. Maaf ya Prof ya. Maaf, ini biasanya seperti itu. Ya. Apakah memang ini persyaratan ini memang betul-betul akan diterapkan ya secara paten atau memang terserah lagi kepada daerah nantinya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya sudah mengikuti penguatan pengawas ya sama-sama dengan saya tahun 2018. Tetapi sampai sekarang sertifikatnya tidak keluar, Prof. Bagaimana caranya, Prof? Setelah dikontak ke yang waktu itu pelaksananya adalah P4TK Mesin Bandung ya. Setelah dikontak ke sana, katanya tidak ada datanya. Padahal untuk bukti-bukti visual, daftar hadirnya semua lengkap. Gitu. Gimana, Prof? Petunjuknya, Prof. Terima kasih. Ya, langsung ya. Ya, langsung aja, Prof. Ya, untuk nomor 1, itulah kita buat rekrut guru penggerak itu kan kita tujuannya untuk meminimalisir tadi ya intervensi politik dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi syarat guru penggerak itu untuk menjadi guru penggerak itu adalah keinginan, bukan tunjukan. Itu sudah satu hal bahwa itu tujuannya adalah memang panggilan atau keinginan dia untuk sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian supaya tidak ada lagi intervensi politik, dibuatlah regulasinya. Jadi semua regulasi itu menunjang misalnya kalau untuk menjadi kepala sekolah dari guru penggerak, pengawas sekolah dari guru penggerak, artinya kan jika ada guru penggerak di situ, pasti itu yang diangkat. Siapapun yang lulusan guru penggerak ya tentu boleh diangkat. Jadi tidak bisa mengangkat orang lain selain yang tertuang dalam regulasi. Jadi kepentingannya untuk meminimalisir intervensi politik itulah maka dibuatlah regulasi seperti ini Pak. Tujuan utamanya adalah ingin benar-benar kepala sekolah dan pengawas sekolah yang diangkat itu benar-benar ingin bisa orang-orang yang bertujuan untuk mengabdi pada peserta didik, bukan karena titipan politik. Kalau titipan politik ya kalau dia ikut guru penggerak ya sah-sah aja, karena untuk masuk jadi guru penggerak juga tidak mudah. Yang penting dia harus punya sertifikat guru penggerak. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 nanti coba di WA ke saya
Nanti saya akan coba koordinasikan, karena kalau penguatan tahun 2018 itu sudah selesai semuanya. Jadi tidak ada, dan itu diakui ya, sama dengan diklat calon pengawas, diklat pengawas sekolah yang 100 sekian JP, itu sama. Yang itu kalau nggak salah 70 ya, 60 JP ya kalau nggak salah. Sama dengan penguatan kepala sekolah. Jadi nanti Bapak kalau memang betul ada daftar pesertanya, tentu ya sudah harusnya keluar sertifikat. Itu tahun 2018, sudah 3 tahun yang lalu, sudah selesai, sudah lupa kita dengan kegiatan itu. Tapi Bapak bisa kirim ke saya bukti-bukti bahwa Bapak memang ada bukti bahwa keterlibatan dalam kepersertaan dalam diklat itu. Itu ya. Iya. Saya Ati Sopiati dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya pengawas TK, Prof. Yang perlu saya tanyakan, selama ini P3K hanya untuk guru SD dan SMP dan SMA. Untuk formasi guru TK mungkin belum ada. Begini Prof, di wilayah binaan saya ada guru honor yang dia honor di TK swasta. Dia ikut CGP. Apakah jika memang dia sudah lulus menjadi guru penggerak, adakah kesempatan dia untuk ikut P3K, tapi dia bekerjanya di TK swasta? Yang perlu ketahui Prof, di kabupaten saya 162 TK, hanya 10 TK negeri. 10 TK negeri. Jadi mungkin kalau kita ditempatkan semuanya di TK pembina, itu tidak mungkin karena mereka sudah penuh TK-nya. Itu yang pertama. Kemudian ada kepala sekolah juga di wilayah binaan saya pada saat itu mau mengikuti kepala sekolah penggerak, tapi terbentur karena dia sudah dicalonkan jadi pengawas. Dia tidak bisa ikut dia bisa ikut jadi kepala sekolah penggerak. Kemudian sudah lulus administrasi tahun 2020. Karena mungkin kendala anggaran dari pemerintah daerah sampai sekarang itu tertunda terus untuk pelatihan pengawas TK-nya, Prof. Nah, kalau misalkan pelatihan itu atau diklat itu dilaksanakan pada tahun 2022, karena kita mungkin melihat dari anggaran daerah, apakah polanya sama dengan pola guru penggerak? Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Untuk yang nomor 2 saya tadi agak miss sedikit, nanti mau diulang. Untuk nomor 1, untuk menjadi guru P3K itu diberi kesempatan pada semuanya yang memang formasinya tersedia di situ. Jadi kalau untuk guru TK swasta itu akan dapat ikut mulai seleksi 2. Jadi seleksi 1 tanggal 13 September itu hanya dikhususkan bagi guru honorer di sekolah negeri, di sekolah swasta, dan yang guru individu yang belum mengajar tapi punya serdik itu boleh diberi kesempatan mulai kedua dan ketiga. Nah, tetapi mereka tidak ditempatkan di sekolahnya swasta kembali, mereka harus ditempatkan di sekolah negeri karena seleksi ASN P3K, ASN itu adalah mereka yang ditempatkan di instansi pemerintah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok pilih-pilih kasih, hanya mengisi sekolah negeri, karena definisi ASN itu adalah mereka yang bekerja dan ditempatkan di instansi pemerintah. Artinya itu memang untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah negeri, itulah yang diberi intervensi oleh pemerintah. Nah, untuk guru swasta itu sekolah swasta itu seharusnya ketika dia merekrut guru dan membuka sekolah itu ada pertimbangannya masa cara ini. Itu mengapa ada pertanyaan seperti itu. Nah, mereka yang sudah lulus guru penggerak ya tetap harus ikut seleksi ASN P3K. Apakah otomatis serta-merta diterima? Tidak, karena seleksinya berbeda. Kalau seleksi guru penggerak itu melalui Ditjen GTK, sedangkan ASN P3K itu seleksinya melalui Panselnas. Panselnas itu keterlibatan antara lintas kementerian. Ketuanya adalah BKN, Kemendikbudristek, Pan-RB, ada BSSN, ada banyak yang disebut dengan Panselnas tersebut. Itu untuk jawaban yang 1 ya. Syukur alhamdulillah bisa lolos, tapi saya tidak jamin, tidak janji, karena yang menjanjikan bisa lolos atau tidak diri sendiri ya melalui persiapan tesnya. Saya mohon
tanya. Yang pertama CGP yang saat ini itu didampingi selama 9 bulan dilatih. Ketika nanti turun di lapangan setelah dia lolos, C-nya sudah hilang jadi guru penggerak. Itu apakah masih ada dengan baik oleh para pendamping maupun fasilitator apa di lingkungan kami dan juga beberapa informasi dari teman-teman itu memang kenyataannya CGP yang saat ini itu lolos itu teman-teman yang masih muda, semangat belajarnya luar biasa, IT-nya bagus dan kompetensinya bagus. Namun kebanyakan masih teman-teman yang ada yang CPNS, ada yang guru GTT itu yang lolos. Sedangkan mereka itu itu tidak kan secara kompetensi bagus. Nah ini kalau menjadi persyaratan sebagai kepala sekolah, mungkin bagaimana model seleksinya nanti ke depan, apakah seleksi potensi seperti yang saat ini itu masih berlanjut atau ada model seleksi yang lain. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagus sekali. Setelah 9 bulan apakah masih perlu didampingi gitu ya? Tidak. Jadi kalau pola pelatihan pendidikan guru penggerak itu kan 9 bulan itu sudah termasuk pendampingannya. Jadi kalau Ibu bisa lihat di screen ini, jadi pola pendidikan guru penggerak kan 9 bulan. Jadi paket modulnya itu sampai di bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 itu adalah pendampingan individu di sekolah. Itu dihitung 4CP dan karya 8CP dan seterusnya. Jika selesai pendampingan selama 3 bulan ini, maka mereka sudah wisuda, panen raya. Jadi panen raya itu mereka sudah selesai dan siap mengimplementasikan dalam di sekolahnya. Kemudian pada saat itu ada penilaian berkala atau yang selanjutnya setelah mereka menjadi guru penggerak itu ada pemantauan tapi bukan pendampingan. Jadi kita akan melihat seberapa dia melakukan implementasinya di lapangan. Kemudian kalau sekarang belum punya power, ya siapapun yang belum diangkat mendapatkan SK pasti nggak punya power ya Bu ya. Kayak misalnya kepala sekolah atau ibu pun itu ketika belum jadi SS. Begitu juga dengan guru-guru yang sudah lolos dengan CKS dengan predikat sangat memuaskan atau bagus pun jika belum mendapatkan SK kepala sekolah dia nggak ada power. Jadi seleksi guru penggerak ini adalah seleksi kepala sekolah dan ketika dia sudah lulus dinyatakan lulus selama 9 bulan pelatihan maka dia sudah siap untuk diangkat.